Halo observers, kembali lagi bersama saya Denny Darko dan Bu Dr. Sumi Hasri Purwanti di rumah sakitnya beliau di Semarang, Rumah Sakit Bayangkara, Polri. Sebelumnya kita membahas tentang eksumasi dan tulang-tulang ini yang sudah dihadirkan. Kalau mau tahu sejarahnya bagaimana, ini siapa, nonton di yang sebelumnya. Tapi kita kali ini meneruskan pembahasan tentang bagaimana nggak cuman dari tulang belulang ini. Kalau ternyata kematian atau ternyata ada luka tembak ya dok, ya, atau ledakan, post blast injury, itu ternyata bisa dikalkulasi sehingga kita tahu ini dari mana ledakannya, sekuat apa dan sebagainya. Kalau dari tengkorak ini kita tahu ini umurnya berapa, laki-laki perempuan, tinggi badannya berapa. Ini lebih luar biasa lagi dari luka, karena ada satu benda yang akhirnya masuk ke tubuh manusia ini tadi ya, kita akan bisa tahu hal itu tadi. Ya. Nah, kayaknya ini obrolannya akan intens. Kita boleh sambil duduk ya dok, karena kemarin hampir setengah jam satu episode kita berdiri. Dok, ini baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Katanya ada baku tembak antara anggota kepolisian dengan oknum yang diduga ini anggota FPI. Yeah. Nah, 6 orang dinyatakan meninggal dan berarti mereka ini kan diotopsi ya, karena ini masih simpang siur, ada yang nggak percaya ini ditembak dan sebagainya. Yeah. Jadi ini jelas jika memang ternyata itu betul ada baku tembak, terus itu ternyata ada penembakan, ya itu berarti memang bisa diukur ya, dipastikan ya? Bisa. Jadi itulah gunanya otopsi atau periksa luar dan dalam untuk membuktikan luka tembak yang didapat itu luka tembak masuk, luka tembak keluar, jarak pendek, jarak sedang atau jarak jauh, itu bisa semua. Okay. Dan luka tembak itu apakah murni memang karena suatu pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan? Satu-satu dulu dong. Ya. Luka tembak masuk itu berarti masuk ke dalam. Iya. Keluar kalau ternyata menembus. Iya. Tapi bisa saja bersarang. Bisa. Oke. Terus luka tembak apa tadi? Dekat. Dekat. Dan jauh. Jauh. Kalau dekat itu berarti. Dekat, sedang, jauh. Oh, dekat, sedang, jauh. Berarti kalau dekat mungkin ada satu unsur saling mengenal atau kesengajaan, atau mungkin kesengajaan bunuh diri juga seperti atau itu ya? Aksiden yang rebutan senjata ternyata nembak ke dia sendiri gitu. Artinya gunpowdernya atau serbuk mesiunya itu masih nempel ya? Nempel dan baik. Biasanya bentuknya seperti bintang kan, stelat, karena nggak beraturan, karena kan kadang saking dekatnya seperti nempel itu kan, seperti itu. Nah, itu kalau kan itu sedang itu kan nggak bisa ditutupi, nggak bisa dibohongin seperti itu. Betul. Kalau sedang ya kita lihat dari diameternya, ada rumusnya, memang ini dari jarak berapa meter gitu. Kalau jauh ada lagi, kita lihat diameternya, posisi luka atau posisi orang yang menembak atau tertembak juga kelihatan dari luka, dari bentuk lukanya, diameter. Bentuk luka? Ya mungkin bentuk lukanya itu lebih geser ke kanan, lebih oval yang ke kanan gitu kan, maksudnya berarti mungkin dia dari arah sebelah kanan, atau memang bulat lurus gitu diameternya, berarti itu dia frontal, lurus frontal gitu, seperti itu bisa. Jadi tidak ada yang ditutupin kalau kita sebagai dokter forensik memeriksa jenazah karena luka tembak atau luka karena ledakan apapun, karena ya apa adanya yang ada di tubuh manusia itu. Ya berarti semuanya itu tadi waktu dia meledak, itu tuh kita akan bisa tahu juga ini sebenarnya apa yang menembus. Betul. Bisa jadi itu kan proyektil, betul, atau pecahan memang bomnya, betul, atau kalau tidak itu sebenarnya adalah benda yang karena meledak dia ikut terdestruksi terus mengenai si orang ini tadi. Atau luka tembak masuk kena tulang, keluar jadi banyak. Lah orang kadang melihatnya tertembak banyak, padahal itu luka tembak masuk yang kena tulang, keluar jadi banyak serpiannya gitu loh. Sebentar, berarti yang keluar itu adalah potongan tulang? Serpian peluru. Serpian peluru. Iya, gitu. Mungkin saking kerasnya nyentuh tulang di bagian belakang, keluar lagi, dia udah jadi beberapa luka. Nah itu memang bisa kita buktikan, berarti ini luka tembak keluar. Jadi kadang luka tembak masuk mungkin hanya 2, ternyata luka tembak keluarnya ada 6, ada 8 gitu. Ternyata di dalam, makanya kita otopsi itu kita lihat, dia kena tulang keras. Yang mana yang menyebabkan kematian itu juga bisa diketahui? Bisa. Mungkin sudah meninggal dulu baru tertembak. Itu berarti dia
kena luka tembak udah meninggal, atau memang dia murni karena meninggal luka tembak, berarti kan ada proses perdarahan di dalam tubuhnya. Oh, betul. Jadi meninggal karena luka tembak. Iya. Nah, dalam kasus ini yang meninggal itu 6 orang itu tadi, kan ada pertanyaan tuh, terus ada spekulasi ya, namanya itu tadi kan, orang berasumsi kan, bisa saja nanti bukti kan ya, kan membuktikan itu tadi. Bilang katanya, oh meninggalnya ini nggak ditembak. Ada yang bilang ada kesengajaan baru ditembakkan setelah dia meninggal atau apa. Berarti itu semua akan bisa dibuktikan di itu ya? Pemeriksaan kedokteran forensik. Betul, dan kita pun menyajikan kepada penyidik untuk dibuktikan dengan mereka yang bekerja olah TKP di awal kejadian. Jadi kita rekonstruksi. Jadi pasti kalau ada kejanggalan tampak. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir. Iya. Dan tetap teman-teman saya yang bekerja di kedokteran forensik di Rumah Sakit Polri tetap apa adanya. Dan memang itu tanggung jawab kita sebagai dokter forensik itu. Dan kalau ada ketakutan jangan-jangan ini dipengaruhi atau apa, ini independensinya memang kuat juga ya dok, karena kan seperti dokter ini selain dokter juga punya apa ya dibilangnya sabta marga ya, kalau polisi tribrata, tapi dokter pun harus punya sumpah dokter yang mana memang itu adalah sumpah yang sebelum kita jadi polisi kan ya, secara dokter itu kan harus sumpah perwira juga saya. Iya makanya berarti ada semua itu tadi. Kalau seandainya memang ya orang terus bertanya-tanya, harus melewati, kalau harus misalkan diminta untuk maaf nih, ada orang nanya jangan-jangan ini ditutup-tutupi atau apa, berarti harus melanggar 3 sumpah itu tadi. Betul. Kan? Dan saya yakin tidak seperti itu karena sepanjang karir saya juga teman-teman di forensik di rumah sakit objektif semua. Iya, objektif semua, bekerja apa adanya. Dan kita sudah sering banget menangani kasus-kasus yang mencuat atau mencuri perhatian publik. Iya, karena saya pikir ya memang dokter ini kan pekerjaannya pengabdian. Ya kan, mau di autopsinya 1 dalam 1 bulan, atau misalkan tiba-tiba ada, mohon maaf nih, nggak berharap tapi bencana alam, terus kemudian di autopsi ada ratusan kan, ya tetap istilahnya yang diterima tiap bulannya ya sama dok. Ini karena pengabdian kan, betul ya. Jadi saya pikir ya kalau ada yang sampai berasumsi kok keterlaluan seperti itu. Ya. Dan ya itu tadi sumpah 2 kali tribrata. Iya makanya. Nah dok, berarti kalau seperti kasus kemarin itu, saat ini pun semua ini sedang bekerja ya? Berjalan dan untuk di itu tadi? Iya, untuk nanti mungkin dipublish lah, kan kita tetap ada humasnya toh untuk menjelaskan seperti itu. Dan kita memang nggak boleh berbicara ke media atau ke siapapun karena itu rahasia. Kita boleh berbicara tadi diminta sebagai keterangan ahli di pengadilan. Nah itu baru. Ya, dan kalau untuk kasus seperti ini kan biasanya ada juru bicaranya langsung yang akan menyampaikan itu tadi. Jadi memang ada undang-undangnya, kita nggak boleh bicara sembarangan. Itu dokter forensik itu ya memang hanya berbicara di pengadilan. Gitu. Oh, baik. Tapi dengan kita tahu seperti ini dok, kita akan tahu bahwa memang ya ini seperti tengkoraknya saja ini kan kalau di situ tuh udah keropos di dalam. Ini masih sehat dan sebagainya, giginya masih lengkap dan ini sudah ompong seperti ini. Ya ini lepas karena proses pembusukan gitu kan. Ini jadi kita dari gigi bisa kita identifikasi ini dia tuh orang yang bersih apa enggak, suka rawat gigi enggak gitu. Ini semua berarti semua melalui ekshumasi atau ada yang tidak? Ekshumasi semua ya. Ekshumasi dan kebetulan tidak dikenal, jadi ya kita bawa untuk pembelajaran. Dan kita juga udah izin penyidik, ada berita acara kalau ini kita gunakan untuk kepentingan pendidikan. Jadi nggak masalah gitu. Nah, terus berbicara tentang yang dokter kemarin cerita kalau Nurdin M. Top Merah ada di meja ini juga di otopsi gitu. Dan saya ingat sekali itu proses penangkapannya yang disiarkan live di Solo ya. Iya di Solo itu saya ingat, saya ngikutin dari pagi sampai sore. Dan saya udah 3 hari di TKP. Oh gitu. Tapi tetap dibawa ke sini dulu baru di itu tadi. Iya, terus kita setelah diperiksa di sini kita bawa Jakarta dan menunggu keluarganya untuk mengambil. Dari Malaysia. Malaysia ya. Nah, dok waktu itu tapi memang ya yang dijumpai juga sama. Akhirnya dia memang meledakkan diri itu. Iya, dan kita tuh sebenarnya saya waktu itu cuman diajak untuk siaga sama tim dokpol saya, kita nggak tahu tuh yang
mau tangkap tuh Nurdin atau Top atau siapa kita nggak tahu, cuman kita siap-siap aja. Ternyata setelah terjadi baku hantam tembak-tembakan gitu, ada 4 itu jenazah. Sebentar, polisi ini sesama polisi aja nggak saling memberitahu? Ya karena rahasia kan. Yang penting kan saya tim forensik standby. Iya. Dan kita nunggu sampai hari ketiga selesai. Ternyata ada 4 jenazah dan kita periksa waktu itu. Itu dia istrinya? Tiga ininya bukan anak buahnya, bukan anak istrinya. buahnya, Baik. Istrinya nggak apa-apa kok. Terus kita lihat dari fotonya wajahnya yang udah ada, ternyata dia Nurdin Top. Waktu meledak wajahnya masih bisa dikenali? Masih. Dan memang dari awal sebenarnya kita juga nggak tahu tuh. Yang penting itu teroris diduga Nurdin Top gitu. Masih diduga. Dan ya ternyata ya berhasil juga gitu kan menangkap, bahkan dia meledakkan diri sampai meninggal sendiri. Iya. Nah, waktu itu pun berarti memang dia meninggalnya karena blastnya itu, karena ledakannya ya? Iya betul. Karena saya ingat waktu itu kan ada baku tembak dulu kan? Betul, baku tembak dari anak buahnya itu. Iya. Dan setelah aman, tim penyisir bom itu masuk, memang nggak ada bom-bom lagi, baru tim Dokpol masuk untuk evakuasi jenazah. Keluarganya dari Malaysia waktu itu datang kemari? Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta ya? Iya, Jakarta. Oke. Gitu. Tapi karena waktu itu yang paling dekat dan yang fasilitas lengkap di sini, dibawanya dibawa kemari ya, Dok? dulu. Tapi setelah itu baru tetap dibawa ke Jakarta. Karena lebih aman jaga di Jakarta kan. Cuman waktu itu dokter kan belum ikut kursus yang itu kan, post blast belum, injury itu 2009 belum. Nah, waktu itu berarti masih memang menggunakan logika untuk bisa menemukan itu tadi ya? Iya, betul. Setelah itu banyak kejadian, maka itu saya dikhususkan ke Australia tahun 2011 itu tentang post blast injury. Nah, kalau misalkan kecelakaan pesawat itu masuk ke post blast juga atau bukan, Dok? Iya, kita bisa mengidentifikasi dari luka di ledakan masing-masing korban itu, memang dia duduk di kursi apa kan kita mencocokkan ledakannya, ketembakannya dari arah mana nih? Sama manifest sih. Ya, kayak Garuda Air Crash itu kan. Ternyata kan dari depan yang banyak meninggal, Iya. Dia jatuh, tertimpa kabin dulu, nggak bisa lari, terus menghirup hawa panas terus meninggal. Itu yang penumpang bisnis yang banyak di situ. Jadi memang penting sekali untuk bisa tahu itu tadi ya, Dok? Iya, kecuali kapal tenggelam di Pulau Danau Samosir nggak ketemu. Ya karena kan buktinya nggak ada yang bisa untuk eksaminasi gitu. Jadi ada beberapa kasus tuh, Adam Air juga nggak ketemu. Data postmortem kita nggak dapet jenazahnya kan, padahal data antemortem keluarga udah lengkap. Lengkap semua. Termasuk Pulau Samosir itu. Dan kalau yang data antemortem hilang semua, susah ya, gempa Palu. Kita susah mencari data, mencocokkan jenazah ribuan seperti itu. Masuk Aceh gitu kan, ya sudah akhirnya kita kubur massal kan. Sampai sebanyak apa akhirnya kita menganggap kalau ini sumber daya manusianya udah nggak bisa untuk melakukan ini, Dok? Kalau kita di kepolisian sih sebenarnya ya tunggu perintah kembali, kalau belum diperintah ya terus di situ. Bahkan berarti pernah 1 bulan, 2 bulan ya. Kan yang istilahnya kerja menggunakan pengalaman dan otaknya kan dokter nih. Iya. Tapi kan kalau korban ini saking banyaknya, berarti kan kita minta bantuan orang-orang yang mungkin nggak punya knowledge yang sama, tapi ditularkan sedikit. Betul. Untuk membantu ibu, karena ibu tangannya kan biasanya Brimob, Sabara, teman-teman itu bahkan dari TNI juga bantu. Gitu. Yang penting dia bisa pertama mau milah dulu nih dewasa, anak, terus jenis kelamin seperti itu. Urutannya berarti apa? Dewasa dan anak, jenis kelamin ya. Baru nanti mungkin dipilah lagi. Kan biasanya yang datang tuh dari TKP mana kan banyak, kayak di Palu. Berarti berdasarkan geografisnya ya? Ya, dari sini ya kita kasih lagi tempat. Jadi kalau masyarakat yang cari udah gampang nih. Ini dari misalnya Jakarta Utara di sini udah terpisah nih, yang dewasa sini, yang anak sini, yang cewek sini, yang cowok sini gitu. Ya itu paling yang bisa kita lakukan karena kan bencananya besar, korbannya banyak sekali gitu. Betul. Sampai pemerintah memutuskan udah kubur massal semua gitu. Sebelum itu terjadi ya tetap aja kerja. Pagi ketemu pagi terus gitu ya, Dok. Paling kita dibantu sama tim Inavis itu ngambil foto-foto jenazah yang masih bagus. Minimal tuh keluarga cari, ada, ternyata memang jadi korban gitu loh.
tidak menunggu, tidak penuh harap kan. Nah dok, kembali lagi berarti ke yang tentang anggota FPI ini dok. Berarti kalau nanti ternyata terbukti memang ada tembakan di situ dan bisa tahu bahwa tembakan ini ditembakkan dari jarak berapa dan sebagainya, dan pistol yang dipegang itu juga menunjukkan kalau itu adalah sebuah, ya istilahnya bukan pembelaan diri tapi memang untuk mengamankan kondisi di situ kan, karena itu kan di jalan tol dok. Betul. Berarti memang akhirnya setelah itu baru nanti akan proses pengadilan ini akan berjalan seperti itu. Betul ya, akan membuktikan kan proses ini sebab kematian dari keenam orang itu tadi. Orang tersebut, Betul, ya. karena kan katanya CCTV nggak ada, 4 orang yang lain itu juga kabur melarikan diri dan yang lain-lain. Jadi ini sekarang masyarakat ini sedang menanti, walaupun beberapa orang yang memang termasuk saya sudah percaya, ya sudah nggak mungkin dong kalau misalkan itu sampai pistol keluar kalau nggak dalam kondisi terancam. Saya pikir begitu. Dan ini sebenarnya juga akan jadi satu hal yang paling memastikan membuat kita tenang adalah orang-orang seperti dokter dan teman-teman lain di kedokteran kepolisian itu melalui itu tadi ya. Kalau belum perwira sumpahnya 2. Kalau sudah perwira seperti dokter ini, sumpahnya ada 3. 3 lagi. Ya. Dan kalau sumpah dokter, sumpah perwira, sama sumpah jabatan. Oke dok, terima kasih banget sudah ngobrol, dan saya kayaknya akan sering datang ke sini karena untungnya pindahnya ke Semarang, makanannya enak-enak. Jadi ada alasan untuk selalu datang ke Semarang selain untuk bisa membagikan konten edukatif seperti ini. Dan ya kita bisa melakukan itu Bu. Mungkin nanti bikin channel kuliner. Iya cocok. Forensik kuliner. Walaupun mungkin saya harus agak membiasakan kuliner setelah ketemu yang seperti ini. Pasti lapar habis ketemu ini. Ini kayaknya doanya ibu saya dulu, saya suruh sekolah kedokteran itu nggak mau banget. Akhirnya kok ya urusan harus bikin konten sama dokter. Nah sudah tahu saya takut darah, ketemunya dokter yang polisi juga. Tapi apapun ini demi kalian semua, Dokter Hasri pun di sini benar-benar meluangkan waktu dan sangat-sangat passionate tentang ini. Jadi semoga ini bermanfaat, dan untuk siapapun di luar sana yang mengalami hal-hal yang mencurigakan, merasa diperlakukan tidak adil dan banyak hal yang kira-kira bisa dibantu, silakan untuk komen di bawah sini. Dan semoga walaupun mungkin Dokter Hasri sekarang ada di Semarang, tapi akan tahu ini akan dibawa kemana, dan semoga ini semua bisa segera terpecahkan. Terima kasih dokter sekali lagi, sampai jumpa. Dan yang paling penting lagi, pesan dari kita semua adalah jangan pernah berasumsi sebelum mendapat bukti. Nah, sampai jumpa di Forensic File Indonesia atau Jurnal Forensik.